Pemirsa, bagaimana membaca respon Iran yang kemudian membentuk tim investigasi hingga menyampaikan rilis soal cuaca baik dan hilang sinyal saat terjadi kecelakaan helikopter mendiang Raisi? Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasibullah. Selamat malam, Fitri. Baik, Mas Hasibullah, berbagai spekulasi muncul diantaranya mengenai dugaan sabotase terkait dugaan penyebab kecelakaan helikopter yang menewaskan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya. Nah, bagaimana Anda menilai respon dari pemerintah Iran terhadap kecelakaan ini? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai warga luar dan tentu punya hubungan baik dengan Iran, Indonesia, maka kita harus menghormati apapun nanti yang disampaikan dan diputuskan oleh tim investigasi atau penyelidikan yang dilakukan oleh Iran. Dan yang kedua, Mbak Fitri, menurut saya apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Iran, Ghulam Hussein Ismaili ini, apakah ini sebuah hasil penyelidikan atau justru pernyataan sebagai saksi? Saya melihat justru ini kayak semacam lebih sebagai kesaksian yang pertama kali disampaikan ke publik karena beliau sebagai kepala kantor kepresidenan sedang berada di salah satu helikopter yang berada dalam rombongan itu. Jadi saya menganggap apa yang disampaikan oleh beliau ini lebih sebagai kesaksian yang mungkin itu akan memberikan petunjuk dan arah terutama kepada tim yang bekerja untuk mengungkap kasus ini. Dan yang ketiga, kalau kita lihat secara analisis media yang berkembang di media, baik yang sosial media ataupun konvensional, secara umum kan sebenarnya desas-desusnya mengarah kepada mungkin tiga, ya. Kita katakan tiga. Yang pertama yaitu yang mengatakan bahwa ini akibat cuaca atau bahkan kerusakan. Kalau Rusia langsung masuk, dia bilang mungkin ini akibat daripada sanksi yang diberlakukan oleh Amerika. Karena kita tahu Rusia kan selalu cari momentum untuk bisa menyalahkan Amerika sebagai kompetitor ataupun lawan di dalam banyak kesempatan. Dan itu muncul di salah satu media yang juga beredar di Timur Tengah. Nah, yang kedua yang menurut saya juga ini tidak kalah mendapatkan sorotan, bahkan di hari pertama, hari Minggu kemarin, yaitu kemungkinan bahwa ini dilakukan oleh pihak-pihak luar, ya. Nah, pihak-pihak luar itu kan tentu banyak, walaupun sosmed itu langsung trending di Twitter itu menyebutkan Mossad misalkan, Ya. tapi tentu kita nggak bisa langsung ke sana karena musuhnya Iran sekarang bukan hanya Israel, tapi juga ada Amerika dan mungkin juga pihak-pihak lain. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan adalah unsur pihak luar di dalam kejadian ini. Nah, yang ketiga, yang menurut saya ini sekali lagi kita menghormati tim di Iran bekerja dengan segala macam kemandirian dan penghormatan kita kepada Iran. Nah, ini juga terkait dengan yang disebut sebagai krisis atau krisis di kalangan elit, atau beberapa media seperti Al Jazeera dengan mengutip Al Jazeera dan Asharqul Awsat itu menggunakan istilah bahkan kudeta. Apakah ada dimensi itu? Nah, itu menurut saya yang nanti Iran akan membuktikan sendiri, karena ini menurut saya justru dengan pernyataan kepala kantor kepresidenan ini kan justru banyak banyak hal yang apa yang sebenarnya terjadi itu semakin Oke, banyak menjadi pertanyaan gitu. baik. Karena misalkan tadi disampaikan bahwa ini pesawatnya masuk ke dalam awan, lalu kemudian yang pertama keluar pengawal dan yang terakhir keluar, tapi yang di tengah nggak keluar, yang rombongan presiden, dan ternyata jatuh. Nah, Oke. dan jatuhnya itu kalau di dalam pernyataan kepala kantor presiden ini clear disampaikan sempat terkontak dengan imam masjid itu dalam beberapa Hmm, jam setelah kejadian. Nah, baik. sekarang ada Hmm. kayak semacam gaduh atau bukan gaduh, keramaian baru terutama di antara Iran dengan Turki terkait dengan siapa yang menemukan pertama. Nah, ini juga menjadi temuan menurut saya. Pihak Turki mengatakan bahwa drone mereka yang pertama kali menemukan lokasi dan titik daripada helikopter ini. Tapi Iran Oke. membantah bahwa bukan pihak manapun termasuk Turki, tapi pihak mereka sendiri, walaupun mengatakan tetap terima kasih kepada Turki. Oke. Jadi yang terakhir poin saya, Mbak Fitri, ini apapun nanti akan kita lihat dan akan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dilihat dari sikap-sikap yang diambil oleh Iran gitu. Kalau Baik, ini Mas memang ada Hasibullah. pihak luar, maka tentu Iran akan mengambil tindakan.
Oke, Itu baik Mas Hasibullah. sudah menjadi. Oke, tapi meninggalnya mendiang ataupun Presiden Ibrahim Raisi dalam kecelakaan ini saat ini kemudian penyebabnya sedang ditelusuri seperti itu. Tapi bagaimana ini akan berdampak pada stabilitas politik baik di dalam negeri Iran ataupun di kawasan? Kalau kita baca secara internal Iran kan sekali lagi karena Iran ini salah satu negara berpenduduk Muslim yang kuat secara demokrasi, ya. Di dalam apa namanya kita lihat bersama-sama ada 3 negara berpenduduk Muslim yang sama-sama kuat demokrasinya. Selain Indonesia ada Turki dan Iran. Nah, karena dia adalah demokrasi maka sudah mempunyai sistem dan konstitusi yang cukup mengatur. Bahkan per hari ini itu sudah ditentukan pemilu yang dipercepat tanggal 28 Juni itu akan dilakukan dan tahapan-tahapannya sudah berlangsung termasuk tahapan kampanye, pendaftaran bahkan akhir bulan ini sampai tanggal 3. Jadi secara internal saya yakin ini tidak akan terlalu apa namanya masalah ya, tidak akan terlalu menjadi problem terutama karena Iran walaupun dia sebuah negara yang punya pengalaman demokrasi, tetap punya kekhususan karena kontrol pemimpin spiritual yaitu Ayatullah Ali Khamenei yang itu secara de facto dan de jure lebih berkuasa, lebih total daripada kekuasaan presiden. Jadi secara internal Iran, saya yakin walaupun ini besar rasa dukanya karena seorang presiden, bahkan juga dengan menlunya, tapi dalam bacaan saya Iran akan bisa memberikan mekanisme jalur hukum sehingga negara tidak berada dalam kondisi yang tidak terkontrol. Nah, terkait dengan hubungannya keluar, nah itu yang menurut saya juga akan ditentukan oleh sikap-sikap Iran dan termasuk juga kredibilitas. Nah ini kan sebenarnya Iran bekerja dilihat juga oleh dunia karena saya sampaikan di sini kemarin juga bahwa musibah ini terjadi di saat Iran itu dipuja-puji terutama oleh mereka yang ingin Israel ada saingannya di Timur Tengah karena Israel itu minimal tersaingi dengan adanya Iran ini. Nah di saat di puncak-puncaknya begini terjadi musibah yang akhirnya secara akal umum mengatakan dikaitkan dengan pihak tertentu karena sedang berperang dengan pihak tertentu. Itu kan akal umum yang saya bilang tadi. Belum apa-apa Twitter sudah trending soal Mossad atau Israel dan walaupun Israel membantai itu semua, tapi sekali lagi ini akal umum, momentum yang sedang dialami oleh masyarakat dan lalu masyarakat bersuara atas itu. Tapi di Oke. luar semua itu sekali lagi Iran dilihat oleh dunia bagaimana menyikapi termasuk menginvestigasi secara total dan menyeluruh terkait ini semua. Itu juga terkait dengan kredibilitasnya di mata dunia gitu. Oke, Karena kalau cuma baik. memberikan katakanlah sebuah kesimpulan tanpa memberikan bukti-bukti yang kuat itu akan membuka spekulasi liar yang bisa berkembang di luar dan lagi-lagi itu terkait juga dengan penilaian pihak luar, Mbak Fitri. Baik, kita akan tunggu saja bagaimana perkembangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Iran saat ini. Baik, terima kasih Mas Hasibullah telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.